Nah, dari kasus flu burung itu saya mendapat hikmah yang banyak. Kemudian saya terpikir bagaimana flu burung ini menjadi trigger untuk kebangkitan peternakan ayam kampung. Selamat pagi, selamat datang di acara Sumber Unggas Channel bersama saya Febroni Purba. Hari ini tamu saya adalah seorang praktisi dan juga seorang yang aktif di banyak organisasi. Beliau adalah Dr. Andus Ademe Rizal Dzulkarnain. Sekarang di hadapan saya ada Pak Ade. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Ron. Baik, Ron. Iya, Alhamdulillah. sehat, Pak Ade? Alhamdulillah sehat. Iya, jadi Pak Ade ini saya sudah lama kenal dengan beliau, sejak tahun 2014 waktu saya sebagai jurnalis di majalah Poultry Indonesia. Ya, Pak Ade, waktu itu Iya. Pak Ade saya kunjungi ke rumah beliau waktu masih di Bogor. Di mana, Pak? Sentul ya? Di mana ya? Ya, di Bogor. Bogor, iya. Pak Ade, ada orang Minang kan? Masih bisa bahasa Minang, Pak? Kamu lah ya, Pak. Sekete, Pak. Ya, jadi Pak Ade ini dulu adalah jurnalis di Bisnis Indonesia sekitar berapa tahun, Pak Ade? Saya di Bisnis Indonesia sekitar 6 tahun. Oh, 6 tahun. Pernah jadi kepala di Surabaya, Pak ya? Ya, saya kepala biro di Surabaya. Tapi sebelumnya saya juga di sebuah harian ekonomi juga. Sebelumnya lagi saya di satu media NGO. Ya, sekitar tahun 88 lah. Oke. Ya, jadi Pak Ade ini dari jurnalis, menariknya adalah beliau ya boleh saya katakan banting setir ke peternakan ayam kampung ya. Jadi ini menarik sekali karena boleh dibilang Pak Ade adalah salah satu pelopor gerakan peternakan ayam kampung secara intensif, artinya dipelihara secara tidak lagi diumbar tetapi dipelihara secara khusus untuk menghasilkan ayam kampung yang dalam produksi daging yang lumayan besar, gitu ya, Pak Ade ya. Nah, Pak Ade juga itu sebagai pendiri Aliansi Jurnalis Independen, Pak ya. Aji. Salah satu lembaga di kalangan wartawan yang sangat diakui ya, kala itu oleh zaman era pemerintahan Pak Orde Baru, Pak ya. Ya, Orde Baru, kita berdiri tahun Orde Baru. AJI itu kita dirikan sebagai bentuk perlawanan lah ya, perlawanan terhadap kondisi kebebasan pers pada saat itu. Perlawanan ya. Ya, kemudian juga kita mencoba mengarahkan jurnalis itu bersikap bekerja secara profesional ya, itu tujuan AJI. Ya, memang dampaknya itu karena kita bentuknya quote and quote itu perlawanan, sehingga kita dianggap pada saat itu dianggap organisasi yang membahayakan lah buat pemerintah, dan akhirnya kita diminta mundur semua anggota AJI di media-media besar itu diminta mengundurkan diri dari ininya masing-masing. Iya, gitu. Medianya masing-masing. Karena kalau mereka pecat mereka tidak bisa. Jika pemerintah melakukan pendekatan kepada pemilik media gimana supaya anggota-anggota AJI yang ada di media tersebut untuk mundur. Oh, jadi kalau nggak salah latar belakang itu membuat Pak Ade banting setir masuk ke melihat. Masih lama ya, saya 2006 saya mundur. Kemudian saya masih di jurnalistik juga, tapi di media underground. Ya, di media bawah tanah yang cukup melegenda, yaitu Suara Independen. Kemudian saya juga di sebuah pusat kajian pers cukup lama. Kemudian saya juga ketika itu majalah Tempo kan dibredel tahun 94. Ada majalah penggantinya, majalah DR. Oh, bukan Gatra, Pak ya? Bukan, DR. Oh, iya, ya. DR itu juga kemudian dari situ saya pindah masih di grup Tempo. Di majalah SWA saya membidani tabloid marketing. Oh, di SWA, Pak ya? Ya. Oke. Jadi pengalaman Pak Ade sangat banyak, sehingga satu yang menarik adalah Pak Ade ini orang yang sangat kritis, sehingga sampai sekarang
beliau kerap sekali kita mendengar banyak argumennya, kritikan-kritikannya yang sangat membangun untuk ya peternakan Indonesia lebih baik ya. Nah, Pak Ade, saya mau masuk ke tadi Pak Ade sempat bilang setelah itu baru masuk ke ayam lokal. Kenapa Pak Ade memilih ayam lokal sebagai ininya? Ya, ya ini kan sesuatu yang tidak saya duga sama sekali. Dari perjalanan hidup saya penuh di dunia jurnalistik, di dunia intelektual, kemudian saya banting setir ke peternakan, dan peternakannya pun ayam kampung lagi. Ayam kampung lagi. Ya, itu kalau mau dibilang takdir, tetapi juga itu juga sebuah pilihan. Ya, takdir itu kan juga ada kehendak manusia di situ. Jadi saya memilih ayam kampung itu pertama karena saya melihat, saya latar belakang orang Jakarta asli. Saya hidup dengan lingkungan kosmopolitan. Jadi saya lihat apa sih yang potensial pada saat itu. Ya, pada saat itu tahun 2002-2003. Oh, ternyata ayam kampung. Kenapa ayam kampung? Karena ayam kampung ini dikonsumsi masyarakat perkotaan. Ya, dan ayam kampung udah sejak dulu memang mahal di harganya kan. Ya. Nah, saya amati lagi, saya teliti lagi. Oh, ini ternyata ayam kampung segmented. Analisa bisnis saya berbicara apapun yang segmented itu biasanya lebih sukses. Ya, barang-barang yang baik itu barang konsumsi atau non konsumsi yang diproduksi masif jalan, tapi yang diproduksi untuk kalangan tertentu juga jalan. Nah, kemudian soal harga juga mempengaruhi. Oh, harga ini ternyata ayam kampung lebih baik. Akhirnya saya putuskan saya beternak ayam kampung. Pada saat saya beternak ayam kampung, saya tidak punya latar belakang, tidak punya koneksi yang tahu, paham dan paham tentang peternakan dan perunggasan. Saya keliling di sekitar Sukabumi. Oh, kandang itu harus ditutup terpal. Ya, jadi saya tidak ada tempat bertanya kan. Oke. Kemudian saya mencoba mencari sumber bibit. Ya, saya ada 2 sumber bibit pada saat itu yang boleh dibilang cukup besar pada saat itu. Satu BPTU Jatiwangi, Balai Pembibitan Ternak Unggul Jatiwangi milik Pemda Jawa Barat. Ya. Satu lagi Jimmy Farm di Cipanas. Saya berhubungan, akhirnya saya datang ke Jimmy Farm. Saya bertemu Om Beni, dan Om Beni memberikan pencerahan awal tentang beternak ayam dan beternak ayam kampung. Karena Om Beni kan sebelumnya sebagai peternak ayam broiler, dia beralih, alasan dia karena masalah krismon, dia beralih ke ayam kampung. Beliau orangnya sangat memberikan informasi sangat terbuka. Ini yang akan saya kenang awal saya di ayam kampung, tidak akan lepas dari Jimmy Farm, tidak akan lepas dari Om Beni. Saya coba pada saat itu, mungkin untuk ukuran saat itu saya mungkin paling besar ya saya pesan 1.500 ekor, tambah lagi 1.000 ekor. Saya masukkan dalam sebuah kandang. Alhamdulillah 100% mati. Ya, 100% mati karena saya tidak tahu cara beternak ya. Kapan pemanas itu harus mati, kapan sirkulasi udara itu. Tapi itu tidak menjadi hambatan buat saya untuk terus melanjutkan usaha ini. Saya coba lagi, kemudian saya mencoba juga berhubungan dengan Jatiwangi. Tapi pada saat itu Jatiwangi baru bisa memenuhi permintaan sekitar 500 maksimal 1.000 lah. Per minggu ya Pak ya? Per minggu. Setelah itu saya coba tambah kandang lagi di belakang rumah saya. Jadi saya beternak di rumah. Di rumah ya Pak ya? Ya, di rumah. Di Sukabumi ya? Di Sukabumi.
Di tahap kedua, alhamdulillah 40% hidup. Wah, sampai panen Pak ya? Sampai panen. Dan pada saat itu harga 12.500 per kilo. Harga per kilo ayam kampung? Ya. Harga tahun 2003 ya? Tahun 2003, 2004, 12.500 naik. Kemudian saya mencoba belajar dari sini karena saya sudah yakin bahwa ini ayam kampung punya prospek pasar yang luar biasa. Pertama, dia segmented, ada niche market yang dia sasar, kalangan kelas menengah. Kemudian pelakunya belum banyak, ya, harganya cukup baik, ya. Pada saat itu kita masih bisa dapat sekitar 4.000 sampai 4.500 lah, hampir sama dengan kondisi sekarang ya. Tapi kan 4.000 pada saat itu dibandingkan inflasi sekarang kan beda. Nah, seketika saya mulai beternak, saya menjalin komunikasi dengan Dinas Peternakan Sukabumi. Ya, saya pelajari, akhirnya entah kenapa Pemda Sukabumi pada perayaan 17 Agustus, Bupati itu memberikan sertifikat kepada saya sebagai pelopor peternakan ayam kampung pola intensif. Pertama, ya. Ya, pelopor pasti pertama. Begitu juga Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat sangat merespon ini, sehingga saya mulai membangunlah jaringan dengan dinas. Ya. Pada tahun 2004, saya mendorong masyarakat sekitar sana untuk beternak ayam kampung. Jadi karena mereka sudah terbiasa dengan ayam kampung, tapi beternak umbaran. Saya membentuk kelompok peternakan rakyat ayam kampung Sukabumi. Oh, itu yang disebut Kepraks, Pak? Ya, itu yang disebut Kepraks ya. Yang kalau boleh dibilang cukup fenomenal lah untuk ukuran sebuah kelompok ternak pada saat itu. Terjaringlah 30 orang dengan kepemilikan 100 ya, per orang. Dan ada yang bisa berkreasi membuat mesin tetas sendiri, ya. Nah, saya mendorong kelompok ini bukan hanya beternak, tetapi juga saya memberikan edukasi kepada mereka bagaimana beternak yang baik, ya. Bagaimana good farming practice yang harus mereka terapkan. Nah, lingkungan saya ini boleh dibilang kan masyarakat yang secara ekonomi itu di bawah, perlu diberikan motivasi bahwa ini bisa menjadi sumber pendapatan mereka. Dari 30 itu tersaring adalah sekitar 16-17 orang yang masih konsisten beternak ayam kampung. 2005 ada satu masa yang menjadi sejarah, mungkin bagian dari sejarah saya menjadi seperti sekarang terkait dengan ayam lokal. Pada Juli 2005 ayam saya terkena musibah flu burung. Memang flu burung pada saat itu sedang hangat-hangatnya. Kejadian 2003 kalau nggak salah. 2003 kan belum dibuka secara resmi, pemerintah belum membuka secara resmi. Nah, baru dibuka kan 2004. Tetapi kasus pada manusia pertama terjadi pada tahun 2005. Letaknya tidak jauh dari sini kan, di Serpong sini, di Villa Melati kalau tidak salah. Nah, kasus kejadian kematian manusia pertama akibat flu burung tidak lama kejadian di saya. Ayam saya itu bisa disebut sejarah sampai sekarang. Peternakan ayam kampung yang positif flu burung terbesar. Ya, waktu itu saya mempunyai populasi sekitar 3.200 ekor. Awalnya saya tidak begitu yakin karena sehari sebelumnya ayam saya sehat semua. Cuma mungkin karena ada kesombongan saya memamerkan ayam saya pada tamu ini, ya.
Terpapar, Pak ya? lupa gitu kan. Lupa biosecurity. Gitu. Pagi-pagi saya lihat, karena saya waktu itu juga menangani sendiri pemberian pakannya kan. Wih, kok matinya banyak. Nah, saya coba hubungi dinas peternakan Sukabumi. Mereka datang, saya bilang, ini flu burung. Oh, mereka bilang, bukan, ini gumboro. Oh. Dia bilang, yakin ini, saya bilang, flu burung. Saya kan bukan dokter hewan, tapi saya punya feeling. Ya, tapi saya kan tidak bisa membantah. Dokter hewan menyatakan demikian. Sudah dites darah pada waktu itu, Pak? Belum. Pada saat itu mereka datang, oh ini. Kemudian mereka tes darah, segala macam, dibawa ke, kalau tidak salah, mau dibawa ke Cikole ya. Oh, Lembang ya. Lembang sana. Oke, saya bilang, oke, silakan diperiksa. Selang beberapa hari, saya diundang ke suatu tempat. Yang undang siapa, Pak? Dinas Peternakan Sukabumi. Oh, bukan Jawa Barat ya? Sukabumi. Sukabumi mengundang ke suatu tempat di satu hotel lah di Sukabumi. Pak, waktu itu sore hari saya ingat, ketika saya datang saya kaget loh. Ini kok pejabat-pejabat provinsi hadir semua, kepala dinas ada, bahkan dari Pemda pun ada. Terus ya udah, kita silaturahmi biasa. Tapi feeling saya sudah bicara, pasti ada sesuatu. Akhirnya mereka menyampaikan, iya, ayam saya positif flu burung high patogenik. Dan mereka minta bahwa ini akan dilakukan pemusnahan, depopulasi, stamping out. Ya. Saya bilang, wah, ya silakan aja lah kalau memang itu. Oh, kita akan ganti kok katanya. Karena memang waktu itu negara sudah menyatakan apabila terjadi pemusnahan, stamping out, pemerintah akan memberikan ganti rugi. Ya. Nah, tidak lama kemudian besoknya kalau ya besoknya langsung besoknya dilakukan pemusnahan, ya, agak seremonial pemusnahannya. Yang 3.000 ekor Pak di ya itu waktu pemusnahan, sisanya sudah 2000-an sudah berkurang kan. Oke, saya bilang silakan. Keesokan harinya langsung dilakukan lengkap ya. Dari dinas menggunakan pakaian hazmat, APD. Tapi itu mungkin peliputan juga cukup besar, media dalam dan luar negeri ya. Kalau tidak salah lebih dari 40 media, ya. Bahkan beberapa TV live pada saat itu. TV-TV besar siaran langsung, ya karena cukup besar pada saat itu. Nah, saya tidak keluar, saya di dalam rumah saja, ya, karena ya tidak tega melihat ayam hidup harus dimusnahkan. Mereka memusnahkan, digali lubang, dibakar, masukkan, ya. Jadi feeling saya bahwa itu flu burung terbukti. Tidak lama kemudian Menteri Pertanian waktu itu Pak Anton Apriantono mengundang dalam satu acara di Kecamatan Cicurug, yaitu penyerahan dana kompensasi penggantian stamping out kerugian ya. Tapi yang saya dapat bukan ganti rugi, ganti untung. Oh, ganti untung. Ya, karena ayam-ayam saya itu baru umur 20-an hari. Oh, ya. Iya. Ya, saya ingat sekali pada saat itu dihargai 32.000 per ekor. Wah. Ya, jadi ganti untung. Ganti untung. Tetapi yang diganti yang dimusnahkan, yang mati sebelumnya nggak diganti. Oh, gitu. Ya. Ya. Itu dan ternyata setelah itu tidak ada lagi ganti untung dari stamping out ini, ya, karena tidak ada kematian pada ayam kampung. Setelah itu sudah bentuk spot-spot saja kan. Nah, dari kasus flu burung itu saya mendapat hikmah yang banyak. Kemudian saya terpikir bagaimana flu burung ini menjadi trigger untuk kebangkitan peternakan ayam kampung.
saya mencoba menggerakkan kelompok peternak tadi, kepraks tadi, bagaimana mereka mendapatkan edukasi lebih baik tentang beternak ayam kampung. Pada saat itu saya mengadakan suatu training yang mungkin juga bukan training skala kelompok ternak di pedesaan. Training mungkin untuk cocoknya untuk training tingkat nasional sebenarnya. Tapi saya lakukan untuk kelompok peternak saya. Saya bekerja sama dengan Komnas Flu Burung FBPI. Waktu itu dibentuk Komnas Flu Burung. Iya, pada saat itu ada Komnas FBPI yang kemudian membackup saya untuk mengadakan acara pelatihan penanganan kesehatan pada peternakan unggas. Pembicaranya pun semua skalanya adalah Skala nasional. skala nasional. Ada yang pernah jadi dekan Fakultas Kesehatan Hewan di IPB. Pada saat itu saya lebih banyak komunikasi dengan kalangan veteriner, kalangan kesehatan hewan. Mungkin karena flu burung tadi kan. Iya. Ada beberapa mantan dekan ya, pada saat itu belum jadi dekan, ada yang sudah jadi dekan. Iya. Saya bikin pelatihan selama 2 hari. Ya. Nah, tidak lama kemudian saya membuat pelatihan lagi kerjasama dengan USAID, ya, satu lembaga donor dari Amerika. Ini juga bukan pelatihan kelas kelompok peternak sebenarnya. Internasional nih, Pak. Ya, jadi saya menjalin hubungan dengan beberapa lembaga-lembaga internasional pada saat itu. Ya, nah mereka membackup saya mengadakan pelatihan good farming practice dalam rangka peningkatan produktivitas peternakan ayam kampung. Itu juga pembicara ada dari Balitnak, ya. Saya ingat sekali, salah satunya adalah Bu Tike. Oh, pada waktu itu hadir, Pak. Ya, saya hadir. Prof Mulatno juga salah satu pembicara pada saat itu. Jadi saya mengundang para pakar untuk memberikan pencerahan kepada para peternak di pedesaan Tentang good breeding practice. tentang good breeding practice, ya. Nah, ini yang juga cukup kemudian menjadi perhatian banyak pihak. Kok ada sebuah kelompok ternak di pedesaan bisa membuat seperti ini kan. Nah, dari situlah kemudian di tempat saya dikunjungi dari beberapa lembaga dalam negeri maupun internasional terkait flu burung, ya, dan terkait peternakan ayam kampung. Balitnak berkunjung, kemudian Presiden Veteriner Sans Frontier dari Kanada juga datang, beberapa lembaga dari Amerika datang, semua ingin mengetahui, karena yang menariknya ini terjadi pada native chicken. Nah, dan pada saat terjadi itu saya justru melakukan quote and quote perlawanan bagaimana ayam kampung harus bangkit, bukan menyerah dengan keadaan flu burung. Nah, itu yang membuat saya, dari situ saya juga membuat buku, didukung juga oleh Komnas Flu Burung dan USAID. Ya, saya ingat jadi mentor-mentor saya pada awalnya adalah kalangan dokter hewan. Ya, saya ingat sekali mentor utama saya adalah Ibu Tata Tri Satyana Pospos. Ya, ayo Pak Ade. Sifas pada waktu itu, Pak, ya. Pada saat itu Sifas belum terbentuk. Belum, ya. Nah, di situ kemudian saya terus menggerakkan masyarakat. Saya tidak lagi menggerakkan satu kelompok di situ saja. Saya juga ke beberapa daerah, ya, untuk membentuk kelompok-kelompok ternak lain, ya, di Sukabumi maupun di Jawa Barat. Setelah itu, ya, flu burung ini banyak hikmah buat saya, ya. Dari situ muncul, lahirlah, ya, Sifas yang program atau proyek pertamanya itu di tempat saya, di rumah saya. Kampung ini, Pak. Ya, jadi saya banyak kenal, semakin banyak kenal dan semakin banyak ilmu yang saya dapat tentang kesehatan hewan. Ya,
Saya yang tidak paham jenis-jenis penyakit, saya menjadi paham jenis penyakit. Bagaimana cara membedah, saya juga jadi paham bagaimana membedah ayam. Ya, oh koksi tandanya begini, ini bedah, buka ususnya. Oh, nah, jadi ada di dekat itu yang apa itu, saya agak lupa sekarang. Jadi bisa tahu bursanya ya, nah, itu kan bisa ketahuan. Nah, ketika Sifas lahir, proyek pertama di tempat saya dilanjutkan dengan proyek uji coba vaksinasi H5N1, uji lapang ya, uji lapang pertama di dunia. Oke. Ya, itu selama hampir 2 tahun ya. Jadi waktu itu virus H5N1 belum ditemukan, Pak? Ya ini kan uji lapang itu, uji lapang ya, istilahnya. ya uji klinis ya. Saya secara teknisnya tidak tahu itu mereka punya dapur. Cuma itu dilakukan di Sukabumi ya. Itu melakukan lembaga mana tadi, Pak? Sifas, Oh, ya. Sifas. Sifas dengan Wageningen dari Belanda. Yang Wageningen Belanda ini kerjasama G2G-nya dengan pemerintah Indonesia. Jadi ini resmi ya. Nah, yang menarik dari hasil ini ya, yang kemudian dipublish bahwa vaksinasi H5N1 pada ayam kampung tidak efektif. Wow. Nah, di situ kemudian saya mencoba mengekspos kenapa tidak efektif. Saya tanya kan, oh ternyata sebelum dan sesudah dilakukan vaksinasi tidak ada perubahan titer antibodi secara signifikan. Kebentuk gitu ya. Ya. Nah, ini yang menarik. Kemudian saya ekspos yang ke media, dan salah satu juga saya mengusulkan ke Menteri Pertanian pada saat itu, stop bantuan vaksin. Oh, karena tidak efektif, Pak. Ya, kan saya bilang tidak efektif, dan itu alhamdulillah disetujui oleh Pak Menteri pada waktu itu. Ya. Ya. Nah, pada waktu, jadi cukup besar waktu itu kalau nggak salah sekian ratus juta, sekian ratus miliar rupiah. Ya mungkin ini menjadi pro kontra pada saat itu ya. Tapi saya kan awam, saya hanya menyampaikan aspirasi rakyat, aspirasi peternak seperti ini. Dan direspon oleh Menteri Pertanian Pak Anton pada saat itu. Jadi pada saat bersamaan, pada tahun 2006 kalau tidak salah, itu ada uji darah manusia terkait flu burung. Oh. Ya, Jadi itu siapa nih, Pak? Darah siapa? darah manusia, ada peternak. Ya, orangnya siapa, Pak? Peternak. Oh, peternak. Ini dilakukan oleh Balitbangkes Kementerian Kesehatan. Ya, waktu itu masih Departemen Kesehatan ya. Oke. Jadi darah saya, darah keluarga saya, darah peternak-peternak anggota kelompok saya itu diuji, ya. Kemudian juga di kawasan peternakan ayam broiler yang terpapar flu burung juga diuji juga. Nah, jadi pada saat itu ya surprise juga buat kita bahwa flu burung ini di awal saya katakan adalah memberi hikmah banyak hal. Dari mereka menjanjikan waktu sekitar 3 bulan akan diinfokan hasilnya. Tidak jadi, tidak ada informasi-informasi. Kebetulan waktu itu Presiden SBY mengumumkan kabinetnya ya pada Oktober 2009. Ya. Salah satu yang diumumkan adalah Menteri Kesehatan pada saat itu, almarhum Endang. Jadi saya ingat, wah ini kan dulu Kepala Balitbangkes. Yeah. Nah, tidak lama kemudian pada rapat dengar pendapat dengan DPR pertama kali kabinet itu, saya mengajak sejumlah peternak ke DPR, kita protes.
salah satu yang saya sampaikan protes adalah Presiden harus segera mencopot Menteri Kesehatan. Pada saat itu. Ini geger waktu itu kan. Tokoh-tokoh DPR pada saat itu ada Ripka Ciptaning, PDIP, ada Oneng. Oneng siapa namanya? Siapa namanya Oneng? Saya lupa. Rika. Siapa? Rika ya. Oneng. Ya. Diah Pitaloka. Rike Diah Pitaloka. Ya. Kemudian ada dari PKS. Ya. Karena ini menjadi isu menarik pada saat itu. Karena apa? Karena ada suara yang menyampaikan bahwa darah saya ini disampaikan ke CDC Atlanta. Tempat apa itu, Pak? Itu tempat kajian penyakit ya kalau nggak salah. Juga ada yang menyebutkan dibawa ke Vietnam, jadi tidak jelas. Sementara property right dari darah saya ini kan tidak terlindungi. Oke. Ya. Padahal permintaan saya hanya satu, saya ingin tahu hasilnya seperti apa. Oh, itu yang sampai dia jadi menteri pun tidak ada hasilnya, kabarnya. Tidak ada kabarnya. Itulah kemudian kita melakukan protes. Nah, pada saat saya melakukan protes, terjadi hal-hal yang dinamis, ya pendekatan. Kemudian dari Menteri Kesehatan mengutus staf khususnya ke tempat saya, membicarakan masalah ini, dan akhirnya mencapai kesepahaman. Apa isinya, Pak? Kesepahaman bahwa mereka akan memberikan hasil laporan pemeriksaan darah kemarin. Kemudian saya meminta semacam kompensasi untuk masyarakat sekitar Cicurug, ya, yaitu dalam bentuk puskesmas pembantu, ambulan, dan instalasi air bersih. Dan itu direspon baik oleh Kementerian Kesehatan, dan pada saat bersamaan saya menggagas bagaimana kalau kita bikin sebuah program ternak sehat peternak sehat. Apa itu? Bagaimana kita bisa memproduksi ternak yang sehat, juga mengkondisikan peternaknya juga selalu sehat. Ya jangan sampai terpapar flu burung misalnya kan. Nah, ini direspon baik oleh mereka gagasan ini. Kemudian dibikinlah sebuah acara deklarasi ternak sehat peternak sehat di Cicurug, Sukabumi pada tahun 2010. Dihadiri langsung oleh 2 menteri. Oke. Ya, Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian hadir dalam pencanangan itu, juga wakil dari Gubernur Jawa Barat. Waktu itu Menteri Pertanian masih, Pak? Menteri Pertanian Pak Suswono. Menteri Kesehatan Bu Endang. Ya, kita gagas itu, dan kemudian Kementerian Kesehatan membuat penjabaran dari kegiatan program tersebut. Hanya sayang ini tidak direspon oleh Kementerian Pertanian. Ya, jadi hanya sepihak. Jadi kalau sepihak kan tidak jalan. Tapi setidaknya yang ingin saya sampaikan bahwa kita sudah memberikan kontribusi gagasan kepada pemerintah pada saat itu. Bagaimana membangun usaha peternakan yang sehat, yang juga peternaknya juga sehat. Nah, memasuki 2007 itu pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan, merencanakan membentuk asosiasi para peternak unggas lokal. Yaitu para peternak ayam kampung dan peternak itik. Nah, mereka mengundang seluruh kelompok-kelompok peternak berprestasi tingkat nasional. Ya. Satu-satunya yang diundang bukan bagian dari kelompok berprestasi tingkat nasional, yaitu saya. Waktu masih Kepraks ya, Pak? Kepraks ya. Saya diundang
Saya bilang, wah ini mereka pasti lebih hebat. Karena sudah menyandang predikat kelompok peternak berprestasi tingkat nasional, sedangkan saya kan tidak pernah berprestasi tingkat nasional. Ya, salah satu alasan mereka karena Keprak banyak melakukan kegiatan-kegiatan mengedukasi masyarakat, ya, melakukan seminar, training, ya, menerbitkan buku. Ini yang tidak dilakukan oleh mereka, itu alasan mereka. Kemudian pada bulan Juli awal di Palembang terbentuklah Himpuli. Oh, Himpuli dibentuk di Palembang, Pak ya? Di Palembang. Pada saat itu bersamaan dengan Penas. 2007 Juli. Difasilitasi penuh oleh Direktorat Budidaya Ternak Non Ruminansia, Direktorat Jenderal Peternakan. Ya. Salah satu pendirinya adalah Profesor Sofyan Iskandar. Oh, Prof. Ya, beliau ikut mendirikan, kemudian dibentuklah pengurus. Saya pada pendirian Himpuli itu awal saya belum menjadi ketua. Oh. Saya hanya menjadi ketua bidang. Oke. Ya, saya menjadi ketua bidang. Nah, dari situ kemudian Himpuli berdiri, saya mengajukan gagasan-gagasan kegiatan, dan gebrakan pertama Himpuli adalah melakukan rapat kerja nasional di Puncak pada saat itu, yang saya mengundang langsung Menteri Pertanian untuk menghadiri rapat kerja Himpuli yang pesertanya dari seluruh Indonesia. Waktu itu Pak Menterinya masih Pak Anton? Masih Pak Anton Apriantono. Alhamdulillah beliau berkenan hadir dari Jakarta, dia ke Puncak. Sebenarnya yang membiayai kegiatan itu Himpuli pada saat pertama itu anggaran Keprak. Oh. Karena kita punya sisa kegiatan yang di backup oleh Komnas Flu Burung. Ya. Yang di backup juga oleh USAID. Kita buat rapat kerja nasional, kita menyusun program-program kerja, antara lain bagaimana kita mendorong satu, kita karena waktu masih isunya flu burung, bagaimana mengedukasi para peternak untuk menerapkan aspek biosecurity, aspek kesehatan hewan di lingkungan peternakan dia. Kemudian juga di aspek budidaya, bagaimana kita melakukan percepatan peternakan unggas lokal. Artinya membangun sentra-sentra unggas lokal. Kemudian juga kita mendorong bagaimana membangun pembibitan, karena masalahnya kan pembibitan. Apa ya? Ketika semakin besar animo, pembibitan belum ada solusinya. Sampai pada saat itu masih berkutat pada pembibitan. Dan sumber bibitnya adalah masih dari Jimmy Farm yang terbesar. Nah, saya menjalin komunikasi dengan berbagai pihak ya setelah itu. Nah, kemudian pada tahun 2008 karena sesuatu hal dalam rapat kerja Himpuli di Tabanan, Bali. Jadi kita setahun itu bisa dua kali rapat kerja. Ya pada saat itu Himpuli sangat dinamis lah. Mungkin kalau kita boleh sedikit bangga, asosiasinya boleh ke asosiasi kecil lah ya. Tapi kita punya gerakan yang cukup luar biasa, cukup besar pada saat itu. Nah, hadir juga Prof. Mulatno juga di situ di Tabanan itu. Kemudian di situ diputuskanlah saya sebagai ketua umum. Itu tahun 2008. Karena ada sesuatu hal pada ketua umum pada saat itu. Saya diminta jadi didaulat sebagai ketua umum. Ya memang melalui pemungutan suara, tetapi pemungutan suara yang cukup signifikan, 99% meminta Pak Ade untuk memilih saya. Ya, walaupun ada sedikit
keberatan dari lain. pemerintah, Oh, pemerintah. kalau saya yang jadi ketua gitu loh. Malah dari pemerintah Pak dia Ya. yang berat ya. Tetapi saya kan mencoba membangun kerjasama yang baik ya dengan pemerintah, karena saya ingin menunjukkan bahwa motivasi kita semua di Himpuli ini adalah untuk bagaimana mengembangkan usaha ternak unggas lokal. Ya, baik peternak ayam lokal maupun peternak itik. Ya. Pada saat itu peternak itik yang lebih dominan itik petelur. Oke. Nah, dari situlah kemudian kita ke seluruh Indonesia. Jadi saya melakukan perjalanan dari Sumatera sampai Papua. Dari 2008 ini. Terbentuklah Himpuli di tingkat provinsi. Yang memang ini peran dari Direktur Jenderal Peternakan. Ya, mereka memfasilitasi terbentuknya Himpuli di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Terbentuklah sekitar 12 Himpuli di tingkat provinsi. Yang kita menyebutnya DPW, Ya. dan 45 atau 47 di tingkat kabupaten kota. Nah, kami juga memberikan kontribusi sumbangsi pikiran kepada pemerintah bagaimana mengembangkan usaha, bagaimana mereka mendapatkan stimulus bantuan. Nah, pada saat itu muncullah namanya karena pada saat itu ada satu program di Kementerian Pertanian, restrukturisasi usaha perunggasan. Oh. Jadi memang pada saat itu Direktorat Jenderal Budidaya Ternak dan Ruminansia, non ruminansia, itu hanya fokus pada urusan unggas lokal. Mereka tidak mengurus yang lain. lain. Tapi sekarang beda Pak ya. Nah, itu saya tidak tahu. Sebenarnya kalau amanat undang-undang dan juga kalau kita lihat ke Thailand juga sebenarnya yang diurus negara itu adalah unggas lokal. Karena kan kita sebagai sumber daya genetik. Iya, betul. Ya, dan pelakunya murni peternak rakyat, bukan peternak rakyat dalam quote and quote. Ya, nah, di situ kita terus dorong, kita sumbangsi. Ada di program itu ada pemerintah membuat beberapa kegiatan yang cukup fenomenal ya, yaitu village poultry farming. Ya, budidaya unggas di pedesaan. Pada saat itu pemerintah mendorong usaha peternakan secara terstruktur dan sistematis di tingkat kelompok peternak. Oke. Ya, bagaimana kandangnya, bagaimana biosecurity-nya, bagaimana bibitnya, bagaimana pakannya semua. Iya. Jadi benar-benar bantuan itu diberikan untuk mendorong usaha. Bantuan pada waktu berapa Pak bisa dapat? Pada waktu itu sekitar 150 juta rupiah per kelompok ternak. Nah, kemudian kami diskusi ngobrol dengan Direktorat BTNR pada waktu itu, bagaimana mengembangkan yang skala lebih besar, yaitu segala kawasan. Ya, kemudian muncullah zoning usaha perunggasan, zona usaha perunggasan. Jadi kalau VPF itu hanya skala kecil kelompok, nanti ada skala lebih besar dari itu. Ya, nilainya itu sekitar 1 miliar lah waktu itu. Per kelompok ya. Per zona. Kemudian ada kawasan agribisnis unggas lokal. Ya, KAUL ya, kawasan agribisnis unggas lokal itu juga di backup. Kemudian disinergikan juga dengan sarjana membangun desa. Ya. Nah, pada saat itu kita leluasa memberikan motivasi, memberikan masukan bagaimana, dan ada optimisme di situ bahwa suatu saat ini usaha akan berkembang. Oke. Ya, ini terus berjalan. Dalam setiap raker Himpuli kita sampaikan. Nah, tetapi kemudian kita mencoba, kita jangan hanya tergantung pada bantuan pemerintah, tapi saya juga mendorong beberapa pihak swasta untuk turut berperan di sini, terutama di pembibitan. Ini swasta ini siapa Pak dimaksud? Siapapun yang membangun usaha pembibitan, karena kendalanya sebesar apapun pemerintah membackup, kalau tidak ada yang menyediakan bibitnya, menyediakan DOC-nya, ini akan sia-sia. Ya. Jadi perlu unit usaha pembibitan yang skalanya itu bisa
mengakomodir kebutuhan permintaan para Zona tadi peternak, itu, Pak, ya, tadi ya. baik zona maupun VPF, Village Poultry Farming ya. Nah, pada saat itu ya memang saya kan juga yang salah satu mengusulkan juga mengawal ini tidak boleh dimasuki usaha besar. Oh, pada waktu itu, Pak. Pada waktu itu bahwa usaha ayam kampung hanya diperuntukkan bagi peternakan rakyat. Pada waktu itu bahasanya peternakan rakyat. Ya, jadi soal ayam kampung masuk DNI daftar negatif investasi itu sudah sejak tahun 2000-an ya, 2006 itu sudah ada. Ya. Kemudian juga kita mengacu pada Permentan 404 2002 yang bahwa usaha ayam kampung tidak memerlukan perizinan. Oke. Ya, karena dari list itu semua ada. Ayam broiler sekian, sapi sekian, kambing sekian yang untuk memerlukan izin. Satu-satu yang tidak terdaftar adalah ayam kampung. Sampai sekarang masih berlaku, Pak? Sampai sekarang masih berlaku karena belum ada penggantinya. Tapi sudah disiapkan kabarnya. Nah, muncul satu pengusaha yang pada saat itu membangun pembibitan sangat modern di kawasan Bogor. Dan ya beberapa teman-teman melaporkan ini besar nih. Ini bisa melanggar DNI. Saya kunjungi pembibitan tersebut. Ya setelah saya hitung-hitung tidak sampailah melebihi 10 miliar. Oh, nggak sampai, Pak ya? Ya nggak sampai lah ya. Nah pada tahun 2012 kita akuisisi pembibitan tersebut. Ya. Itu apa, Pak, namanya, Pak? Boleh tahu, Pak? Pada saat itu namanya Adafam. Adafam ya? Ya. Adafam pada tahun 2012 kita akuisisi, saya berkolaborasi dengan salah satu pimpinan asosiasi perdagangan retail ya. Aprindo. Aprindo. Kita take over itu. Perusahaannya? Perusahaan berarti? Iya. Kita take over. Itu belum atas nama PT, itu masih perorangan. Nah, take over dari mitra saya ini berharap itu bisa saya akuisisi penuh. Oke. Ya, jadi dia membantu bridging pendanaan, ya, bridging pendanaan untuk take over tersebut. Nah, kemudian kita ubah menjadi Unggul. Oh, ya. Itu yang... Jadi kita buat namanya Unggul Pusat Pembibitan Ayam Kampung Indonesia. Oh. Ya. Nah, kita mengundang Menteri Pertanian saat itu, Pak Suswono, Pak Suswono, untuk meresmikan. Jadi waktu itu hubungan Himpuli dengan pemerintah dekat sekali. Beda kayak sekarang, Pak. Ya, saya tidak bicara seperti itu. Yang jelas pada saat itu dua menteri setiap kegiatan Himpuli dan atau setiap kita mau bertemu selalu di respon mereka Oke. cukup baik ya. Jadi kita resmikan. Nah, dari situlah kemudian saya berpikir, ini kalau ada seperti unggul-unggul lainnya, ini akan cepat berkembang karena ada amanat pada 2009 rapat kerja Himpuli di Yogyakarta pada bulan Mei ya. Bulan Mei 2009 kita mengadakan raker di Yogyakarta yang juga dihadiri oleh Menteri Pertanian pada saat itu, Pak Anton Apriantono. Saya menggagas dan mendeklarasikan unggas lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Deklarasi unggas lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Deklarasi oleh Himpuli pada waktu itu Pak Ade di Raker tahun 2009. Tahun 2009, Mei 2009. Acaranya bertepatan dengan ulang tahun saya pada saat itu. Oh. Ya. Nah, jadi saya mencoba membuat bahwa ayam kampung itu jangan dilihat seperti sebelum-sebelumnya. Yang umbaran. Ya, umbaran. Di belakang rumah gitu, Pak ya. Nah, jadi saya mencoba menggagas itu dan itu direspon baik ya oleh pemerintah. Maka itu kan setelah saya menggagas unggas lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri, menteri langsung yang datang. Ya, Pak Dirjen waktu itu adalah Prof. Cepi.
Oh, oke. Ya juga hadir. Juga kabarnya juga ada beberapa pejabat eselon 1 dari Direktorat Jenderal lain juga hadir di situ. Ya. Kita bikin sesuatu. Himpuli kalau bikin kegiatan memang harus berbeda ya. Nah, saya buatlah itu berbeda. Dari situlah kemudian pemerintah mencoba mengakomodir konsep tersebut. Muncullah tadi kan adanya kawasan agribisnis unggas lokal supaya lebih besar. Ya. Nah, program unggas lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri itu saya menggagas dan menyampaikan bahwa target kita cukup 25% dari total produksi unggas nasional. Ya. 25%. Iya, 25%. Kenapa 25%? Katanya menjadi tuan rumah. Kita bukan ingin menggantikan ayam ras, tetapi kita ingin meningkatkan produksi ayam lokal sesuai kondisi pasar. Oke. Tadi saya katakan bahwa pasar kita adalah niche market, ya, segmented menengah atas. Ini kan belum terpenuhi semua, bahkan sampai sekarang pun belum terpenuhi kan. Ya. Nah, itu tujuan utamanya yang perlu digarisbawahi karena sempat ada kontroversi kan. Wah, ini ayam Mau lokal menggantikan broiler. ingin menggantikan broiler. Sama sekali bukan itu. Bukan itu tujuannya. Nah, saya gagas itu, kemudian saya juga mendorong. Akhirnya ada Unggul. Boleh dibilang itu adalah pembibitan terbesar. Waktu itu kita sudah mampu memproduksi pada ukuran saat itu 2012 120.000 per minggu, Pak, ya? per bulan. Oh, per bulan. Ya, untuk ukuran pada saat itu kita ukuran terbesar. Bahkan sumber unggas belinya juga dari kita dulu. Ya. Betul. Nah, tidak lama berselang muncul ayam kampung Indonesia. Nah, 2000. Ya, sebenarnya hampir bersamaan lah, hampir bersamaan. 2011 pun sebenarnya sudah ada cikal bakal PTM Kampung Indonesia. Oke. Nah, pemilik PTM Kampung Indonesia waktu itu mencoba bermitra dengan saya dalam hal gagasan konsep ya. Bagaimana mengembangkan ayam kampung seluruh Indonesia. Ya. Jadi bagaimana pemerintah bisa backup, bagaimana kita bisa mengembangkan. Ya. Nah, jadi waktu itu saya mulai, kan ketika saya ini ada Unggul, saya fokus di sini karena di sini saya punya saham. Oh, di Unggul ini, Pak, ya? Di Unggul ini saya punya saham. Ya. Nah, saya ingin membesarkan ini sebenarnya. Oke. Dan saya komunikasi dengan Prof. Sofyan Iskandar, saya komunikasi dengan Balitnak, dan pada saat itu kepala Balitnaknya adalah Dr. Nasrullah, yang sekarang jadi Dirjen. Oh. Ya. Dan kita mengundang beliau dalam kita membuat MOU waktu itu. Himpuli membuat MOU dengan Balitnak, yaitu pemanfaatan plasma nutfah. Hasil penelitian Balitnak. Jadi sebenarnya itu kerjasama dengan Himpuli pada saat itu. Oh ya, kita agreement jelas, saksi sejarahnya ada Pak Nasrullah. Saksi sejarahnya ada Prof. Sofyan, saksi sejarahnya ada Pak Suswono, Menteri. Ya. Jadi boleh dikatakan Balitnak itu melakukan karya penelitian seperti sekarang itu ada cikal bakalnya dari gerakan yang Himpuli bawa, Pak, ya? Untuk yang ayam sentul ya. Untuk ayam sentul. Nah, kalau ayam KUB, uji coba multilokasinya pertama salah satu di Kepraks dulu. Oke. Ya. Sekitar tahun 2008. Ya. Awal-awal itu, Pak. Ya dulu kan dia mulai tahun 99. Awal-awalnya di kita itu Butike mengirim bantuan pada kita bagaimana dicoba di tempat kita itu. Jadi sebenarnya saya punya catatan sejarah tersendiri ya, bahwa ayam KUB uji multilokasi pertama di Kepraks. Sukabumi ya. Kemudian ketika melakukan Prof. Sofyan membuat ayam sentul, di situ waktu itu ayam sentulnya masih banyak. Ada sentul geni, sentul batu, ya, sentul jambe, sentul putih, ya. Nah, di situ saya, tertarik. Langsung saya ajak kerjasama. MOU. Nah, nanti hasil pengembangannya kita buat di Unggul. Jadi konsep Unggul waktu itu adalah kita ingin menciptakan strain-strain ayam lokal dari hasil penelitian itu. Misalnya, kita akan membuat khusus sentul geni. Khusus sentul putih. Khusus sentul abu. Dari sini kemudian sentul geni kita silang dengan di sini. Ya, jadi kita murnikan dulu.
Nah, tapi kembali ke faktor biaya, ini kan tidak biaya tidak sedikit ya. Sementara mitra saya kan maunya bisnis murni. Betul. Ya, akhirnya ini kita lepas Saham tadi. saham tadi, termasuk kita melepas keseluruhan Unggul Pusat Pembibitan Ayam Kampung ini. Ya. Ke siapa Pak ngelepasnya? Kita lepas ke keluarga Pak Warso. Ya, kita lepas. Warso Unggul ya. Yang sekarang menjadi Warso Unggul. Ya, nah, jadi saya mencoba mengembangkan ayam kampung antara di tataran implementasi dan di tataran ide ini harus sejalan sebenarnya kan. Ini saya coba terus. Ketika ini saya lepas, oke lah. Saya kehilangan itu, tetapi saya mencoba mempunyai gagasan-gagasan lain yang mungkin bisa dilaksanakan. Ya. Nah, memasuki 2015, ketika waktu itu Himpuli dalam satu raker di Semarang, ya, kita hasil raker itu ada kunjungan lah ke beberapa peternakan unggas lokal. Itu yang mengadakan, yang memfasilitasi bukan Direktorat Jenderal Peternakan. Jadi siapa nih Pak? Itu waktu itu masih ada Direktorat Jenderal PPHP. Oh. Dia ada di sebelah gedung Direktorat Jenderal Peternakan pada waktu itu. Ya, karena mereka tertarik ya bagaimana pengembangan ayam lokal. Nah, setelah acara itu kemudian kita mengunjungi beberapa peternakan unggas lokal yang potensial. Ada 2 yang kita kunjungi waktu itu. Ada Sumber Unggas, waktu itu belum Sumber Unggas Indonesia. Satu lagi Putra Perkasa Farm, belum Putra Perkasa Genetika. Nah, di situ kita ingin memotivasi para peternak bahwa ini sudah seperti ini perkembangannya. Nah, hasil dari kunjungan itu kemudian saya lebih banyak berhubungan intensif lebih intensif lah komunikasi saya kepada 2 perusahaan ini, ya. Nah, termasuk bagaimana gagasan obsesi saya mengembangkan unggas lokal khususnya di hulu itu bisa dikembangkan, bisa dilakukan oleh kedua perusahaan ini. Ya, jadi perkenalan saya pertama dengan Naryanto maupun Anghendra itu pada 2015. Awal 2015 ya. Ya, PPF akhir lah. Ya, Desember waktu itu saya ingat sekali. Dan di situ saya banyak diskusi. Mereka berdua sudah lama berkecimpung di usaha perunggasan. Dan mereka juga sudah masuk pada usaha unggas lokal. Tinggal bagaimana mereka menyempurnakannya ya menjadi sebuah perusahaan unggas lokal yang benar-benar punya kapasitas. Ya. Nah, di Sumber Unggas bagaimana saya menyampaikan gagasan asistensi, ya, karena pada saat yang bersamaan waktu itu saya punya usaha ayam olahan, pemotongan dan ayam olahan, ya, yang saya menyebutnya pertama di Indonesia, ayam kampung bersertifikasi sehat dan halal. Ya, kita punya rumah potong yang sangat-sangat modern, yang pertama di Indonesia juga. Nah, ini bagaimana bisa diterapkan. Kemudian saya melakukan kolaborasi. Tadinya kita dengan Sumber Unggas akan berkolaborasi di situ. Tetapi karena sesuatu hal ternyata interest saya lebih pada bagaimana mengembangkan ini, ya, menjadi sebuah perusahaan unggas lokal yang besar, modern, ya, jadilah seperti sekarang. Begitu juga dengan Putra Perkasa Farm, yang kemudian saya mengusulkan menjadi Putra Perkasa Genetika,
ya, menghasilkan bibit bebek yang baik, juga ayam kampung yang baik. Nah, jadi perjalanan ini berubah di 2016. Ada perubahan, Pak? Ada perubahan. Jadi saya meninggalkan sepenuhnya Jadi masing-masing usaha milik sendiri. Oh, Ya. Jadi bagaimana saya mencoba mengaktualisasi gagasan ini pada kedua perusahaan ini. tadi ya. Ya. Nah, itu yang saya lakukan, ya. Bagian dari arah Unggas Lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hasilnya Sumber Unggas bisa memproduksi hampir 1 juta ekor per bulan. Ya. Yang diharapkan ini menjadi bagian dari sejarah perunggasan nasional, ya. Yang orang sebelumnya tidak terbayangkan ada usaha ayam kampung atau ayam lokal asli Indonesia sedemikian besar Seperti produksinya seperti sekarang. Nah, kemudian ada usaha ayam lokal asli, saya selalu menggarisbawahi asli perlu, yang terintegrasi. Jadi mulai dari pembibitan sampai ke pasca panen, pengolahan, ya, minus pakan, ya. Dan alhamdulillah luar biasa, Sumber Unggas mulai mampu memenuhi permintaan dalam jumlah besar dari para peternak. Ini sesuatu yang sangat membanggakan. Ya. Putra Perkasa Genetika juga memproduksi, jadi dua ini ya bersaing, tapi saya melihat secara positif, ya, bahwa dua-duanya berkontribusi dalam usaha peternakan ayam lokal. Nah, inilah yang kemudian 2016 sampai sekarang saya lebih banyak berkiprah pada di tataran gagasan, Pak. Ide-ide ya, Pak. Ide-ide. Soal unggas lokal, loh. Saya berani mengatakan saya lebih tahu daripada pemerintah soal unggas lokal. Tegas saya katakan.